Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini, ayo, saya mau ngapain ya? Saya mau ngeliatin dulu meja readingannya yang baru. Makin semangat. Oh ya, akan kedatangan 2 deck lagi ya. Lagi dalam perjalanan, semoga besok udah nyampe. Jadi bisa kita gunakan kartunya. Tapi honestly, saya masih cinta banget sama Lenormand ya, dan tarot yang terakhir kali saya pakai terus menerus gitu ya. Entah kenapa itu saya kayak jatuh cinta gitu ya. Kayak dapet banget gitu feel-nya. Dan ini kebetulan lagi hujan ya. Hujan di malam Senin, bukan di malam Minggu. Aku lagi happy banget. Kenapa? Karena lagi nyicil manik-manik untuk dijadikan peluang usaha bisnis yang baru, atau ya peluang usaha atau bisnis yang baru. Jangan lupa ya kalian beli. Belum semua datang, tapi aku udah seneng banget ngelihatnya dan bingung mau gimana modelnya, saking lucu-lucunya ya. Makasih loh untuk kalian yang udah private reading, yang nonton gitu kan. Banyak banget membuka peluang usaha saya. Rencananya sih habis manik-manik saya mau ke lukisan gitu ya, tapi nggak tahu, kita lihat aja. Oke. Temanya hari ini, ayo apa ya? Hal yang dia sembunyikan dari dirimu ya, saat memutuskan untuk berpisah ya. Oke, kita mulai. Jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip iklannya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa ditulis di kolom komentar ya. Terus yang mau terapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, dan berkonsultasi, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan berdonasi untuk channel saya ya. Apalagi ya yang mau konsultasi juga bisa. Jangan lupa diklik super thanks-nya ya. Oh ya, di atas tanggal 26 Mei nanti saya mau ke Surabaya. Kalau kalian mau terapi untuk penyakit fisik dan psikis, bisa kontak WhatsApp ya. Mau untuk ketemu langsung ya, Mbak Panda atau Panda, saya mau reading langsung, itu juga bisa. Oke, kita mulai ya. Hal yang dia sembunyikan saat ada apa ini? Kayaknya nggak boleh dibaca ya. Dia takut ketahuan ya kayaknya. Jadi dia tuh menyembunyikan apa sih gitu ya saat dia memutuskan untuk berpisah. Hal yang dia sembunyikan dari dirimu saat dia memutuskan untuk berpisah. Hal yang dia sembunyikan. Oke. Saya suka tema monokrom ya, hitam putih gini. Lucu. Sebenarnya ada lagi satu lagi kucing, tapi sabar dulu ya. Kita udah punya kebanyakan meja nih, jadi bingung nanti naruhnya. Oke. Dan kalau pindahan agak ribet juga ya. Ada fish, ada birds. Tadinya saya mau ngambil warna biru, tapi saya lebih jatuh cinta dengan tema monokrom, atau enggak lebih ke hitam ya. Oke, miring ya? Atau kameranya yang miring? Meja, enggak mungkin kalau mejanya. Oke, kayak gini ya. Oke. Hal yang dia sembunyikan dari dirimu ketika dia memutuskan untuk berpisah ya. Jadi apa sih yang dia sembunyiin? Dia tuh banyak mendengar berita miring tentang dirimu, tapi dia itu enggak ada rasa sungkan untuk memutuskan berbicara langsung sama kamu. Jadi dia lebih baik berpisah daripada ini gue klarifikasi sama lo gitu loh. Dia orangnya kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan klarifikasi, mungkin
bisa jadi tidak putus gitu lah, cuman karena dia tipe orang yang mungkin nggak mau menghadapi masalah gitu loh ya. Tipe orang yang suka lari dari masalah gitu. Dia mungkin nggak terlalu gentle untuk menghadapi masalah atau menyelesaikan masalah gitu ya. Ya, yang dia sembunyikan dari kamu saat dia memutuskan berpisah darimu, awalnya dia itu cuman iseng aja sama kamu ya. Dia iseng aja sama kamu, tapi ternyata di tengah perjalanan kok kamu baik gitu loh. Kamu menerangi hari-harinya dia gitu, kamu buat dia nyaman gitu kan. Sampai sehingga mungkin ada yang udah merencanakan pernikahan ya. Tapi akhirnya dia nggak sanggup gitu loh ya. Nggak sanggup kenapa? Karena mungkin ketulusan hati kamu, kebaikan hati kamu, dia nggak sanggup kalau sama kamu itu dia akhirnya berubah menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik gitu loh ya. Dia masih mau dominan, dia masih mau bebas, sehingga dia mengambil suatu keputusan yang akhirnya dia sesali gitu loh ya. Dia sesali, dan itu akhirnya membuat dia tersadar bahwa kamu adalah orang yang terbaik untuk dia sebenarnya. Di antara yang selama ini dia kenal, dia sangat beruntung ngedapetin kamu gitu loh. Cuman memang ya pada akhirnya dia menyesali. Kenapa dia menyesali? Ya dia nggak bisa dapetin orang seperti kamu lagi gitu. Dan untuk balikan, oh dia malu banget, dia gengsi banget. Itu yang aku rasain gitu loh ya. Oke, kita lihat di tarotnya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip bukannya ya. Oke, tuh kan dia tuh mau balik, dia nyesel. Ini keputusan sesaat yang akhirnya dia sesali, tapi nggak tahu deh kamu mau balikan lagi atau enggak. Dia hanya akhirnya udahlah serahin aja semuanya sama Allah. Tapi sebenarnya dia tuh mau serius sama kamu akhirnya, karena ketika dia memikirkan untuk bebas, dia masih bisa flirting, dia masih bisa manfaatin lawan jenis yang lain. Ternyata dia nggak bisa gitu, dan dia nggak bisa nemuin orang yang sebaik kamu, setulus kamu, dan dia menyesali itu gitu. Dan dia berusaha untuk udahlah gue sabar aja gitu ya, dan coba deh lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ya akhirnya gue bisa jadi orang yang jauh lebih baik, tidak menyanyiakan orang yang udah tulus sama gue kayak gitu. Dia berusaha untuk ngambil hikmahnya gitu loh ya. Oh ternyata nggak bisa nih gue jalan di dua pilihan ini, harus ada yang gue pilih gitu. Entah itu gue memilih lo tapi gue harus berubah menjadi sosok seorang yang jauh lebih baik, atau gue tetap kayak gini tapi gue kehilangan lo gitu. Dia tuh sebenarnya masih mau dua-duanya, mau sama kamu dan masih mau bebas, tapi udah nggak bisa. Yang namanya hubungan kan, walaupun pacaran pasti kan sedikitnya ada yang terikat ya. Contoh, nggak bisa bebas lagi mungkin nongkrong sama temennya, mungkin nggak bisa bebas lagi mungkin minum-minuman keras gitu kan. Itu dia masih belum bisa melepaskan hal-hal itu sih gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ya udahlah, apapun yang terjadi ya gue udah siap aja lah. Tapi sebenarnya dia itu kadang suka terbangun di malam hari loh ya. Dia suka terbangun di malam hari memikirkan bahwasannya gimana ya ke depannya gitu, karena dia sebenarnya udah pol-polan banget akhirnya ke diri kamu. Dia berusaha beranjak untuk move on dari kamu, tapi nggak bisa gitu. Mungkin dia udah banyak kamu bantuin masalah keuangan, itu juga bisa ya mungkin dari faktor jarak yang dia mager untuk nyamperin kamu, atau mungkin ada faktor dari restu orang tua. Tapi sebenarnya dia tuh mau hijrah sama kamu, bareng-bareng dengan kamu tuh dia bisa hijrah bareng-bareng untuk menjadi sosok yang jauh lebih baik, lebih tahu mana yang baik mana yang enggak, jadi tahu batasan gitu ya. Nah tapi memang
dari sekian banyak pilihan, ini kan bingung ya, dia udah tahu gitu bahwasanya yang dipilihkan oleh alam semesta itu yang terbaik adalah kamu, tapi dia masih menyayangkan orang-orang yang atau lawan jenis yang deket sama dia gitu loh ya. Ini sayang nih kalau dianggurin gitu, ini masih bisa gue manfaatin uangnya, manfaatin tubuhnya, misalnya kayak gitu ya. Jadi ya akhirnya dia memutuskan berpisah sama kamu karena dia selingkuh gitu, karena dia menghadirkan pihak lain, yaitu tadi karena dia ngerasa dia bisa dapat yang lebih baik dari kamu gitu, mungkin dari hal kekayaan, pangkat, jabatan, tapi ternyata kalau untuk ketulusan memang dari kamu gitu. Dan ini memang hubungannya soulmate dan twin flame ya gitu. Twin flame memang berat banget dibanding soulmate, tapi soulmate juga sebenarnya nggak berat, dan akhirnya berpisah memang ya, berakhir. Tapi ya itu tadi gitu loh, dia nggak bisa sepenuhnya ninggalin kamu sih, dia mau balikan, mau nikah serius sama kamu. Kenapa? Karena yang tadinya dia ngerasa gue bisa dapet orang yang jauh lebih baik dari lo gitu kan, mungkin karena dia ngerasa dirinya cantik, pinter, ganteng, banyak yang suka, akhirnya dia nyepelein kamu. Nih gue bisa dapet yang jauh lebih baik nih dari lo nih gitu kan, nih lagian banyak yang suka sama gue nih gue. Tapi ternyata dalam hal kasih sayang, ketulusan, nggak ada yang bisa dia dapat dari orang lain selain diri kamu. Akhirnya dia menyesali itu, dia pingin balikan dan pingin nikah sama kamu, dan bersiap untuk menghadapi ujian cobaan yang akan datang menerpa hubungan kalian, sebenarnya gitu ya. Tapi nggak tahu kamunya mau balik lagi atau enggak. Kalau saya sih nggak mau gitu loh ya. Kenapa? Ya emangnya lo pikir gue apaan gitu ya? Lo bisa datang, lo bisa come and go, lo pikir lo bisa nyari yang terbaik dari diri gue, lo sama aja meremehkan gue kan gitu ya kan. Tapi ternyata ketulusan itu kan emang susah banget didapat ya. Oke, untuk zodiak ada Virgo, ada Pisces. Makanya kalau ada orang yang tulus sama kita jangan disia-siain ya, Aquarius. Kalau misalkan nggak ada zodiak kalian bukan berarti nggak ada soulmate, tapi ini mungkin yang lebih kencang energinya. Ada Gemini dan ada Leo ya. Oke. Untuk kata-katanya, kata-kata pendukungnya. Tadi aku ya ada thank you ya, dia ngucapin makasih banyak banget sama kamu karena dia bisa merasakan keberuntungan mendapatkan orang yang tulus sama kamu, tulus sama dia gitu loh ya. Yang mungkin dia orangnya mudian gitu kan, terus membuat dia jauh lebih sehat mentalnya, sehat fisiknya gitu. Mungkin sama kamu tuh diingetin makan, gak boleh begadang gitu-gitu ya. Oops, sorry. Oke. Merasa disayang gitu kan. Merasa disayang itu kan ya suatu hal yang buat kita tuh sehat tahu. Ya, great, merasa hebat, kamu itu hebat. Kamu itu sekarang udah jadi orang sukses, atau kamu tadi kan aku bilang mungkin kamu selama ini udah ngebantu dia dalam hal keuangan sehingga dia sukses sama kamu gitu, itu juga bisa ya. Oke, kita ke angka. Oke. Di sini ada angka 7 ya, pastinya. Terus ada angka 6. Kadang kita tuh baca tarot tuh banyak banget dapat kejutan ya, yang kita tuh nggak terduga gitu, unpredictable gitu ya. 7, 6, 1. Oh, angka kembar 6 lagi. 7, 6, 1, 6, 4. Oke. Sekarang kita ke huruf Oke, kita ke huruf ada L
5, ada K kilo, ada G golf, ada O Oscar, ada A alpha. Oke, kita ke bulan 5 aja ya, aku suka ganjil. Oke, ada Agustus. Oke, ada September, ada Agustus lagi. Mungkin kamu lahir bulan Agustus, putus bulan Agustus, jadian bulan Agustus, mungkin dia lahir di bulan Agustus. Itu juga bisa ya. Terus Mei, Desember. Oke, sekarang kita ke Siu. Aku tuh mau nambahin ini deh, warna kulit deh, hitam, kuning langsat, sawo matang, mata hijau. Tapi kayaknya nanti ya. Oke, ada Kerbau 61738597 2009, Macan 62748698 2010, Kerbau 61738597 2009, Kelinci 63758799 2011, dan terakhir Ular 657789 2001 2013. Oke, kalau menurut saya readingannya udah selesai. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Ya, kalau kamu males nonton yang lama atau di reading, karena biasanya di YouTube itu lebih senang yang di reading, kalian bisa nonton di Snack dan TikTok saya ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.